Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menjadi perhatian setelah pernyataan yang ia kemukakan dalam diskusi daring Kamis kemarin. Ia menyatakan aparat penegak hukum yang bertugas di Indonesia tidak seharusnya menjadi objek operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi. Pernyataan itu pun mengundang reaksi dari berbagai pihak. Setelah Bupati Banyumas Ahmad Hussein menjadi perbincangan usai videonya yang viral mengenai operasi tangkap tangan, kini anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan yang menjadi sorotan. Dalam diskusi yang berlangsung Kamis kemarin, politisi dari PDIP ini mengemukakan pendapatnya mengenai hukuman bagi para koruptor. Menurut Arteria Dahlan, aparat penegak hukum yang bertugas di Indonesia tidak seharusnya menjadi objek operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi. Tak lama berselang, pernyataan pribadi Arteria Dahlan itu pun dikutip dan beredar luas di media sosial. Banyak warganet yang mengomentarinya, termasuk mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Dalam kicauannya, Novel mengkritik pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI itu. Malah menurut mantan penyidik KPK itu, jika aparat penegak hukum kedapatan korupsi, seharusnya hukumannya diperberat. OTT merupakan salah satu keunggulan KPK dalam pemberantasan korupsi. Dengan cara itu, KPK telah menangkap sejumlah aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi yang terlibat kasus korupsi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam sebuah diskusi, politisi PDIP Arteria Dahlan menyebut aparat penegak hukum yang bertugas di Indonesia tidak seharusnya menjadi objek OTT atau operasi tangkap tangan dalam dugaan korupsi. Apa yang dimaksud oleh Arteria Dahlan dengan pernyataannya ini, pemirsa, kami akan berdialog dengan dua orang narasumber. Ada politisi dari PDIP, Bang Arteria Dahlan, dan juga ada mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, yaitu ada Pak Giri Supradiono. Pertama, saya ingin ke Bang Arteria Dahlan terlebih dahulu. Bang Arteria, ini benar nih Anda tidak mendukung atau menolak OTT, operasi tangkap tangan terhadap koruptor yang merupakan aparatur negara? Ya, jadi pertama-tama saya ingin sampaikan ya bahwa OTT atau operasi tangkap tangan itu kan tidak ada diksi hukumnya, walaupun sudah melembaga dan sering dipergunakan. Nah, saya ingin sampaikan begini, OTT itu instrumen hukum. Saya katakan lagi, sebaiknya aparat penegak hukum ya janganlah dijadikan objek operasi tangkap tangan. Bukan saya mengatakan aparat penegak hukum yang bersalah tidak boleh dihukum. Karena apa? Instrumen penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi tidak hanya tergantung pada OTT. Masih banyak instrumen-instrumen penegakan hukum yang lain. Apalagi aparat penegak hukum adalah simbol atau simbolisasi hadirnya negara di tengah masyarakat di bidang penegakan hukum. Kecuali saya mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh dihukum tatkala dia salah dan tidak boleh dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Justru kan hukumnya sudah tegas. Kalau aparat penegak hukum bersalah, yang harusnya menjadi contoh, KUHP kita sudah lama betul dan sudah menahun mengatakan ada yang namanya perberatan sanksi pidana, hukumannya ditambah, gitu loh. Tapi yang kita katakan kalau aparat penegak hukum ya sebaiknya tidak perlu di UTT. Tujuan OTT apa? Untuk menegakkan hukum, untuk meminta pertanggungjawaban hukum. Apa iya hanya melalui OTT? Kita punya polisi, kita punya penyidik-penyidik yang hebat-hebat, yang kita sudah berikan dana dengan begitu banyak tujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, peningkatan sarana prasarana dan fasilitas, berbagai macam. Apa iya hanya mengandalkan hanya pada OTT, masih banyak yang lain. Kenapa begitu? Karena ini adalah aparat penegak hukum. Tahu alamatnya, punya instansi atasan, punya pengawas-pengawasnya. Saya kasih contoh kepolisian. Bagaimana kalau orang swasta yang terjebak korupsi, Bang? Apakah diperbolehkan OTT? Ataukah ini hanya untuk berlaku para pejabat penegak hukum saja, Bang? Gimana kalau misalkan ada aparat swasta terlibat? Bagaimana kalau misalkan ada orang swasta
pengusaha atau pemilik perusahaan terlibat terlibat korupsi, katakanlah terlibat korupsi dengan bagian dari aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukumnya nggak boleh di OTT, tapi orang yang punya perusahaan ataupun pengusaha yang terlibat korupsi boleh di OTT gitu, Bang? Gini, saya katakan gini ya. Jadi ngelihatnya begini, tujuan OTT apa? Untuk mengatakan atau meminta yang bersangkutan dia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Saya kasih contoh, KPK ini udah mulai bagus, cerdas di bawah kepemimpinan Bang Firly. Apa contohnya? Ini baru-baru ini ada kasus di Kalimantan. Yang di OTT itu yang di bawah dulu. Tapi untuk kepala daerahnya dilakukan yang namanya case building, bangunan perkara. Ini yang benar. Kenapa? Dengan case building, para pihak sudah bisa memberikan argumentasinya satu sama lain. Toh tatkala terbukti bisa ditahan. Oke. Ini dengan case building, koreksi publiknya hadir. Pengawasannya langsung. Transparan, akuntabel, penegakan hukumnya ya cenderung lebih bisa diterima oleh masyarakat. Apa sih, Bang, yang Jadi ditakutin dari OTT, Bang? Apa sih yang ditakutin dari OTT ini sehingga pejabat ya seharusnya pakai case building aja, nggak perlu pakai OTT. Apa sih yang serem dari OTT ini, Bang, bagi orang yang mungkin terduga korupsi aparatur negara? Enggak, saya ingin katakan Anda punya sensitivitas publik nggak? Saya kata gini, polisi ditangkap sama polisi. Ya, kalau cuma ditangkap, kalau mereka berkelahi, rakyatnya bingung. Kalau mereka tembak-tembakan, lebih gaduh lagi. Begitu juga jaksa, begitu juga hakim. Ini hanya masalah sosial di lapangan. Oke. Ya. Kalau masalah yang hukumnya, perkaranya jangan-jangan bisa bolak-balik P19 dan sebagainya. Tapi kita ini bangsa timur yang sudah punya hukum yang sudah diatur. Apa hukumnya? Kita punya instansi atasan. Zaman saya di Komisi 2, kita berdayakan yang namanya APIP. Kalau polisi salah, ya dibilang, hei kamu salah, perbaiki dirimu. Nggak mau perbaiki dirimu, kami kasih sanksi. Sanksinya nyata, pertanggungjawaban hukumnya juga sudah hadir. Oke. Yang ingin saya tanyakan begini, kenapa sih ngotot pakai OTT? Ya? Pengen mempermalukan orang atau pengen menegakkan hukum seutuh-utuhnya? Oke, ini kita tanya ke Pak Giri. Pak Giri juga mungkin punya tanggapan nih soal statement dari Bang Arteria tadi ya. Ini masalah sensitivitas sosial juga. Kalau di atas gaduh, pejabat hukumnya gaduh, masyarakat juga jadi bingung. Tujuan OTT apa? Tujuan OTT mau bikin orang malu atau menegakin hukum? Kenapa nggak pakai konstruksi hukum yang ada, misalnya case building tadi yang ditawarkan oleh Bang Arteria? Gimana tanggapan dari Pak Giri? Kayak yang KPK pakai sekarang ini kan udah bagus nih. Ya. Saya pikir ini hanya sensasi politik saja, Mbak. Karena masyarakat tahu OTT itu salah satu strategi terbaik untuk menangani korupsi. Karena yang ditangani KPK itu kan lebih dari 60% itu adalah kasus suap. Dan suap menyuap itu kalau tidak di OTT sulit dibuktikan. Karena yang korupsi itu orang-orang pinter, termasuk memahami hukum, apa itu alat bukti, barang bukti gitu kan. Jadi cenderung bisa transaksinya tunai, dilakukan sembunyi-sunyi, hanya bertemu 2 orang, menggunakan alat komunikasi. Kalau kita mengandalkan pasal 2 dan 3, pembuktian kerugian negara, itu sudah berlalu, sulit itu. Dan penegak hukum itu salah satu yang paling jago untuk bisa istilahnya menghindar dari jerat hukum. Jadi jangan sampai dengan statement bahwa jangan ada OTT di penegak hukum itu justru meresahkan masyarakat nih. Masyarakat udah susah ini, jangan dibikin resah kayak gini, relaksasi korupsi seperti ini. Setelah kemarin kepala daerah menyampaikan bahwa jangan di OTT dong, kita dikasih tahu dulu, baru kemudian kalau mau berubah nggak jadi di OTT. Menurut saya itu adalah tindakan pidana tersendiri ketika seseorang itu akan dilakukan penindakan dan kita hentikan. Orang yang menghentikan itu tadi dipidana, namanya obstruction of justice. Menghalang-halangi penegakan hukum itu sendiri. Dan saya ingin cerita, Mbak, negara sebelah kita, Singapura dan Hong Kong itu, tahun 60-70-an itu penegak hukumnya korup banget. Kemudian lahirlah lembaga anti korupsi yang salah satu tugas utamanya adalah menangkap penegak hukum yang korup, terima suap, gratifikasi, meres, dan segala macam. Dan itu berhasil mereka. Dan salah satu strategi terbaik untuk mewujudkan anti korupsi itu adalah membersihkan penegak hukum dahulu. Bagaimana seorang penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum harus melanggar hukum, apalagi dilarang di OTT. Mau pakai cara istilahnya audit investigasi dulu, pembuktian kerugian negara, udah itu zaman dahulu, nggak terbukti. Zaman Pak Harto udah lama, sulit dibuktikan. Jadi jangan berbicara atas nama stabilitas, kemudian istilahnya ada keresahan kalau terjadi konflik, nggak kayak gitu. Yang ditangkap tuh penegak hukum yang jahat loh. Polisi itu mayoritas orang-orang baik, hakim, jaksa, pengacara, mereka juga menjalankan tugasnya. Tetapi ketika mereka melanggar hukum,
tidak pantas dibela dalam bentuk apapun menurut saya. Dan OTT itu adalah salah satu strategi saja. Dan fungsi dari KPK menurut pasal 11 itu hanya fokus 2, Mbak Tisa. Ya. Yang ditangani adalah penegak hukum, yang 2 penyelenggara negara. Dan orang-orang yang terlibat dari dua pejabat tadi. Jadi kalau kita misalkan mengatakan bahwa OTT tidak boleh ke penegak hukum, seperti mengatakan bahwa KPK jangan menangani penegak hukum lagi gitu kan. Nah itu bakal sulit. Karena sulit sekali membuktikan pasal-pasal misalnya suap, pemerasan, dan lain-lain itu tanpa OTT. Karena OTT itu adalah cara-cara untuk bisa mengatasi orang-orang yang pinter, orang-orang yang culas menggunakan istilahnya strategi hukum untuk bisa dijerat hukum itu tadi. Jadi tentu menurut saya ini pendapat pribadi saja, silahkan. Tetapi kalau itu menjadi pendapat komisi atau anggota yang mewakili kami rakyat ini, kami keberatan, Mbak Tisa. Dan saya pikir OTT adalah hal yang terbaik. Dan saya pikir masih kontroversi bahwa KPK saat ini prestasinya lebih baik, caranya lebih baik. Tapi yang jelas adalah mereka melanggar hak asasi manusia, melanggar administrasi sesuai pertemuan Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait dengan wawasan kebangsaan dan isu-isu lain. Baik. Saya pikir kita bisa berbicara dan berdebat panjang tentang KPK yang saat ini. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara dari Bang Arteria Dahlan bahwa OTT ini adalah satu-satunya cara terbaik untuk mengungkap kasus kejahatan bagi orang yang ingin katakanlah main-main dengan hukum yang ada. Nanti dijawab oleh Bang Arteria Dahlan. Usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.